sana yang agak kering. Berat kah? Sedang. Enggak usah jauh-jauh, benar. Sini aja. Tapi ke sana, ke tepi. Turunin sana. Oh. Enggak, nanti yang kopinya itu digeser ke sana. Bunganya ke sana. Daunnya dikesanakan biar aman, enggak senggol-senggol orang. Semua aja ya. Yang itu di mana? Ini situ ya. Dekat yang karung. Ini kan? Masih satu kan di sana? Oh. Mana? Di sana yang polybag besar. Di situ. Yang jahe nanti dipindah. Yang jahe itu, yang jahe pot tuh. Itu dipindah. Enggak, itu nanti yang sana aja non ambil lagi, kejauhan sana. Yang mana? Ambil. Yang tadi. Letak di mana? Di sini. Tapi ini pindah lagi. Itu masuk ya dulu situ. Ini kan? Nih. Digeser ya yang jeruknya itu kalau ganggu. Mau ada itu bang, pakai nahan yang di belakang biar nggak jatuh. Balok-balok. Enggak. Itu ada Pak D itu siapin. Nih hasil sambung pucuk teman-teman, udah mulai berbunga. Dia warna putih. Ini nanti kalau udah serentak itu bunganya ada 1, 2, 3, 3. Ini juga hasil sambungan nih teman. 4, terus ini 5. Jadi sepohon ini ada 5 bunga. Sebenarnya 6, cuma ini agak kayaknya sih gagal. Jadi yang hidup itu ada 5.
Sebenarnya di atas ini juga sambung pucuk, cuma ini sama ini sama, jadi dihitung 5 ya teman-teman. Terus sebelah sini juga, ini juga hasil sambung pucuk teman-teman. Ini di bawah ini ada 2, ini warna putih juga, ini warna bunganya itu pink tua gitu. Nah, pink kayak gini, tapi kalau ini lebih mencolok lagi teman-teman, lebih kuat pinknya. Tapi dia bisa dikatakan udah mendekatin warna ungu. Kalau ini kan pink teman-teman, pinknya malah pudar teman-teman, ada putih-putihnya tuh di dalam. Ini juga belajar berbunga. Terus kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4. Terus ini ada di sini 5. Ini juga sambung pucuk. 6 dengan warna asli. Nah ini beda ya. Ada Pak De. Nah ini ada Pak D nih. Ini pahlawan tanpa jasa nih teman-teman. Tiap hari keliling komplek. Beliau ini petugas kebersihan teman-teman. Nih ya gini teman-teman, tiap hari keliling, bahkan satu hari itu sampai 3 kali teman-teman. Jadi luar biasa pekerjaannya, kan sampai malam. Oke, kita sambung di tanaman lagi ya teman-teman. Yang satu ini juga ada. Ini kalau ini sama kayak yang di bawah sana tadi. Terus ini warna putih. Ini juga warna kayak di sana, pink tua juga. Terus ini juga ada. Ini sama ini beda teman-teman. Kalau ini tuh kalau enggak salah malah warnanya kuning. Jadi ini warnanya pink tua, mendekatin dia pink, tapi bunganya itu mirip-mirip gini. Dia ini benang sari ini. Itu dia panjang. Kalau ini kan agak-agak ungu ya pinknya teman-teman. Cuma ini pinknya agak gimana ya, lebih cerah dibanding warna ini gitu teman-teman. Tapi bunganya mirip, cuma dari segi daunnya dia berbeda kan. Daunnya seperti ini. Kalau yang ini hijaunya lebih kuat. Ini juga udah belajar berbunga teman-teman. Ini ujung-ujung juga udah calon-calon. Cuma kata orang menikmatin bunga bougainville ini, hasil sambung pucuk itu cantiknya kalau bunganya serentak. Cuma ini baru 1-2 aja yang berbunga, karena bisa dikatakan ini baru setengah jadi ya teman-teman. Jadi sepohon ini ada 1, 2 ini ya, ini sambung pucuk juga. 2, 3, 4, terus ini yang goyang-goyang ini 5 dan 6 orang. Makasih Pak De. Ya, ini ada 6 berarti. Dan di sekitarannya ini juga ya, banyak tanaman. Dari ujung sana itu ada kunyit ditanam polybag, habis itu jahe dan bibit jeruk teman-teman. Ini bibit jeruk
yang belum ada waktu atau belum sempat dipindahkan ke lapangan. Jadi ini solusinya saya besarin polybagnya atau medianya itu saya besarin, karena kalau enggak dibesarkan ini asal mulanya itu polybagnya kecil teman-teman. Polybag yang cuma berapa ya, kecil, paling cuma selengan saya gini besarnya asal mula bibit ini. Akhirnya saya lihat kasihan dan tidak ada perkembangannya teman-teman, karena medianya atau polybagnya itu kecil banget. Dan kemudian ini saya kasih polybag yang lebih besar ini ya, lumayan besar, sehingga nampak pertumbuhan atau perkembangan dari jeruk ini. Ini kita bisa lihat bahwa setiap mata tunas itu udah keluar nih ya. Ini tunas-tunas baru itu udah bermunculan. Ini karena saya memperbesar atau memperbanyak media tempat dia tumbuhnya. Berbeda kalau medianya itu kecil, jadi dia benar-benar nggak ada perubahan teman-teman, karena mungkin karena kecil. Dan seperti yang kita ketahui, kalau polybag kecil kita geletakin gitu, itu ketika hujan maka air tidak bisa masuk teman-teman, karena saking kecilnya. Apalagi kita nyusunnya itu kan biasa dempet-dempet sama antara tanaman yang satu dan yang lain itu kan dempet-dempet. Karena kalau polybag cuma selengan saya gini dijejer berdempet-dempet, ketika hujan paling airnya tidak bisa maksimal yang masuk, sehingga lama kelamaan tanahnya itu membatu atau mengeras, sehingga tanamannya kerdil. Dan bahkan kalau dibiarkan lama kelamaan itu pasti ada yang mati. Terbukti teman-teman, kemarin sebelum saya pindahkan di polybag besar-besar gini, saya punya itu sekitar 30-an batang. Jarak atau dalam waktu 4 bulan, dan di polybag yang kecil itu dalam waktu 3 atau 4 bulan lah teman-teman, tidak juga bisa berkatakan 4 bulan, tapi juga enggak takut salah, jadi kira-kira aja 3-4 bulan itu udah 5 batang yang mati teman-teman. Dan matinya itu saya periksa memang benar, tanah dalam polybagnya itu memang benar-benar membatu, bahkan rumput aja enggak bisa tumbuh di situ teman-teman, saking kerasnya. Dan demikian juga seterusnya ya teman-teman. Ini nampak ada pertumbuhan atau bermunculan tunas-tunas. Ini ada ulat nih, tak buang karena dia juga merupakan hama dan bahkan bisa menghabiskan daun-daun muda. Nah ini ya, setiap ketiak daun itu keluar tunas-tunas baru. Nah ini juga nampakkan teman-teman, jadi dia adanya perubahan ketika kita mengganti media, atau dari media kecil kita ganti ke media yang besar, maka dalam hitungan bulan, bulan ya teman-teman, karena ini sekitar 1 bulanan yang lalu saya tanam di polybag ini, polybag yang besar ini. Dari polybag yang saya ceritakan sebesar lengan itu saya pindahin jadi polybag yang besar seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih ukuran polybagnya 10 kilo, tapi ya ini tanahnya seperti ini, kurang lebih aja ya teman-teman 10 kilo. Tapi kalau kita beli ke toko pertanian, kita ambil polybag yang ukurannya 10 kilo, maka dapat sebesar ini. Nah ini teman-teman, dan ini ya teman-teman, ini kayaknya di ujung ini itu ada yang beda. Ini kayaknya calon bunga teman-teman ya, kayaknya calon bunga karena berbeda. Kita lihat lebih dekat. Ini bunga ya teman-teman ya.
Iya, emang bunga. Jadi sekecil ini batangnya. Nah, tapi ya walaupun kecil dia umurnya teman-teman. Itu yang saya bilang 3 sampai 4 bulan itu di polybag yang selengan gini. Terus saya pindahin di sini udah kurang lebih 1 bulan. Jadi umurnya udah 5 bulan. Jadi wajar kalau dia udah mulai mengeluarkan sifat aslinya, karena sifat asli dari perbanyakan bibit secara okulasi seperti ini atau tempel mata ini teman-teman, tapi lebih banyak orang menyebutnya dengan okulasi. Ini di umur yang 5 bulan dah wajar kalau dia berbunga walaupun batangnya sekecil ini, karena ini bisa dikatakan saya itu telat mindahin ke tempat atau ke media yang baru sehingga terjadi seperti ini. Jadi dia masih kecil udah berbunga. Demikian juga selanjutnya teman, ini sampai ujung sana ya teman-teman. Kalau saya terusin mungkin video saya akan panjang sekali. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Tujuan saya membagikan video ini supaya teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Jadi ini tepi jalan atau parit ini kita manfaatin untuk naruh tanaman-tanaman seperti ini. Berbeda teman-teman. Kalau sebelumnya ya seperti itu, semak-semak. Seperti di sana juga itu ada semak-semaknya. Jadi setelah saya ganti dengan polybag seperti ini, kayaknya lebih asik untuk dinikmatin dibanding dengan yang sebelumnya, yaitu semak-semak itu. Oke, semoga bermanfaat ya, dan semoga menginspirasi. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton konten saya hari ini. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua.